Halo teman belajar ajar hitung, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Video hari ini kita mau bahas soal tentang transformasi geometri. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Titik A 7,-6 ditranslasikan oleh T negatif 2,4. Maka koordinat titik A aksen adalah rumus untuk translasi adalah jika ada titik A x, y ditranslasikan oleh AB itu bayangannya menjadi x plus A, y plus B. Di sini kita punya soal titik A-nya itu 7,-6 ditranslasi oleh negatif 2,4. Jadi bayangan A-nya itu menjadi x plus A, x-nya 7, ditambah A-nya negatif 2, y-nya negatif 6, ditambah B-nya 4. Jadi bayangan A-nya menjadi 7 dikurangi 2, 5, negatif 6 tambah 4, negatif 2. Jadi bayangannya 5, negatif 2, jawabannya yang C. Soal kedua, titik P 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka P aksen adalah, ini adalah dicerminkan terhadap sumbu Y. Jika ada titik A, X, Y, dia dicerminkan oleh sumbu Y, maka bayangannya menjadi X-nya minus, lalu Y-nya tetap. Jadi kalau soalnya titik P 2,1 dicerminkan sama sumbu Y, maka bayangan P-nya menjadi X-nya tambah minus, Y-nya tetap. Ya, jawabannya berarti yang C. Nomor 3, titik B 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka B aksen adalah dicerminkan terhadap sumbu X. Tadi kan sumbu Y ya. Sekarang kalau ada titik B, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu menjadi X, minus Y. Yang minus sekarang yang Y. Jadi kalau kita punya soal B 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan B itu X-nya tetap, lalu Y-nya kasih minus. Ya, jadi jawabannya yang D. Nomor 4, jika titik 2,-1 ditranslasikan oleh T 3,2, maka bayangannya adalah translasi tadi rumusnya apa? Jika ada titik A, X, Y ditranslasi oleh A sama B, maka bayangan A-nya tadi X kita tambah A, lalu Y kita tambah sama B. Ya, jadi kita punya titik misalnya ini A 2,-1 soalnya. Ditranslasi oleh 3,2. Berarti bayangan A menjadi 2 ditambah A-nya 3, terus Y-nya negatif 1 ditambah B-nya 2. Berarti bayangan A-nya menjadi ini 5,1. Jawabannya yang A. Nomor 5, jika titik G aksen ini 4,-1 adalah bayangan titik dari G 7,-5 oleh translasi T, maka nilai T adalah, kakak tuliskan lagi, jika ada titik G, X, Y ditranslasi oleh AB, itu tadi bayangan G-nya adalah rumusnya X plus A, Y plus B. Sekarang kita tinggal masukkan titik awalnya itu 7,-5. Translasinya kita belum tahu. Kita tulis A sama B. Nah, bayangannya itu menjadi 4,-1. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa translasi A dan B ini? Oke, tadi berdasarkan rumus tadi, 7 ditambah A sama dengan 4. Jadi A sama dengan 4 dikurangi 7.
A-nya ketemu negatif 3. Terus kalau negatif 5 ditambah B, dia hasilnya yang Y ini negatif 1. Jadi B sama dengan negatif 1, ini pindah ke sini plus 5, B-nya menjadi 4. Oh, A-nya negatif 3, B-nya 4. Berarti translasi AB itu adalah A-nya negatif 3, 4. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 6. Titik negatif 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Koordinat titik bayangannya adalah untuk rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, rumusnya adalah Y sama dengan negatif X, dibalik ya, Y-nya ke depan tambahin minus, X-nya pindah ke belakang tambahin minus. Jadi kalau ada titik negatif 4,2, direfleksikan Y sama dengan minus X, jadi bayangan A-nya menjadi Y-nya pindah ke depan, 2, berarti negatif 2. Lalu X-nya pindah ke belakang, tambahin minus. Karena udah minus, ketemu minus jadi plus. Jadi bayangannya negatif 2,4, jawabannya yang B. Lanjut nomor 7. Jika titik Q 7,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka koordinat titik bayangannya adalah ini pencerminan. Misal ada titik Q, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan M misalnya, maka bayangan Q-nya itu menjadi 2 dikali M dikurangi X, Y-nya tetap. Ya, jadi kalau ada titik 7,5 lalu dicerminkan X sama dengan 3, maka bayangan G-nya itu 2 dikali M, M-nya 3, dikurangi X, X-nya 7, Y-nya tetap 5. Berarti Q aksen sama dengan 2 kali 3, 6, kurangi 7, negatif 1, 5-nya tetap. Ya, jawabannya yang C. Nomor 8. Koordinat bayangan titik C 9, negatif 6 didilatasi terhadap titik pusat O. Dengan faktor skala negatif sepertiga adalah jika ada titik C, X, Y, ya, kita dilatasi, pusatnya O, skala dilatasinya K, itu rumus bayangannya adalah tinggal faktor skalanya ini kali X, terus dikali sama Y. Jadi kalau ada titik ini 9, negatif 6 didilatasi pusatnya O, terus faktornya negatif sepertiga, langsung aja. Berarti bayangan C itu K-nya kan negatif sepertiga dikali 9, negatif sepertiga dikali Y-nya negatif 6. Berarti bayangan C-nya adalah ini dicoret 3, berarti X-nya negatif 3. Ini dicoret 2, negatif kali negatif positif. Jadi negatif 3,2, jawabannya yang D. Soal nomor 9, titik Q 3, negatif 6 didilatasi terhadap titik pusat M negatif 2,3 dengan faktor skala 2. Maka bayangan titik Q adalah, jika tadi kita sudah bahas dilatasi dengan titik pusat O atau 0,0, tadi udah ada rumusnya ya. Sekarang dilatasi titik pusatnya itu A, B, bukan 0,0 lagi. Rumusnya kayak apa? Rumusnya misal ada titik Q, X, Y, dilatasi oleh titik pusatnya itu A, B, terus faktor skalanya K, itu rumusnya bayangan Q adalah A-nya ditambah K ini dikali X min A, terus koma, Y-nya itu B ditambah K kali Y minus B. Ini agak panjang dan PR untuk kalian yang menghafalkan. Jika soalnya itu Q 3, negatif 6, terus dilatasi di soalnya itu titik pusatnya
negatif 2,3, berarti A-nya negatif 2, B-nya 3 ya. Dan faktor skalanya 2. Itu berarti bayangan Q-nya, A-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah K-nya 2, dikali X-nya 3, dikurangi E-nya negatif 2. Langsung langsung di plus ya. Terus B-nya 3, ditambah K-nya 2, lalu Y-nya negatif 6, dikurangi B-nya 3. Berarti bayangan dari Q, negatif 2 ditambah 2 kali 5. 3 ditambah 2 kali negatif 6 sama negatif 3, negatif 9. Bayangan Q, berarti negatif 2 ditambah 10, ya, 3 ditambah negatif 18. Berarti Q, negatif 2 tambah 10 itu 8, 3 tambah negatif 18. Negatif 15. Berarti jawabannya yang B. Nomor 10, titik P 8,5 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 berlawanan arah jarum jam. Nilai P aksen adalah, ini rotasi, rotasinya berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti nilainya positif, ya. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau searah jarum jam dia negatif, kalau berlawanan dia positif. Misal ada titik P, X, Y, dirotasi dengan titik pusat O, terus sejauh 90 derajat berlawanan menjadi plus 90 derajat. Itu rumus bayangannya adalah dibalik, jadi min Y, X. Berarti ini ada titik P 8,5, dirotasi 0,0, 90 derajat, bayangannya menjadi, Y-nya dipindah menjadi minus, X-nya pindah tapi tetap positif. Ya, jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 11, bayangan titik P negatif 2,3 oleh dilatasi O, pusatnya 0,0, faktor skalanya K adalah P aksen 4, negatif 6. Sehingga bayangan titik Q 3, negatif 2 oleh dilatasi O, 4K adalah, kita belum tahu si K ini berapa, faktor skalanya berapa kita belum tahu. Jadi kita cari dulu pertama ya. Untuk dilatasi titik P, X, Y, dilatasinya pusatnya O, faktor skalanya K. Tadi rumusnya apa? Masih ingat? KX, KY. Berarti ini ada titik P negatif 2,3. Dilatasi pusatnya O, kita K-nya belum tahu, kita mau cari. Bayangannya dia udah diketahui 4, negatif 6. Berarti negatif 2 kalau dikali K ketemu 4, ya kan? KX kan tadi yang X-nya, berarti negatif 2K sama dengan 4. Berarti K-nya sama dengan 4 dibagi negatif 2. Berarti K-nya senilai negatif 2. Sekarang kita cari bayangan dari Q oleh dilatasi O, faktor skalanya 4K. Berarti ini jadi O, 4 kali K-nya ketemu negatif 2. Berarti kita cari O, negatif 8. Gini, titik Q, titiknya 3, negatif 2, didilatasi pusatnya O, negatif 8. Berarti bayangannya Q langsung 3 dikali negatif 8 atau negatif 8 kali 3 kan KX, KY, negatif 8 kali negatif 2. Jadi bayangan Q-nya sama dengan negatif 24, positif 16. Jadi jawabannya yang A.
Nomor 12. Bayangan titik P negatif 4,5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 2 adalah, kita cari satu-satu dulu. Yang pertama ini, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya apa? Titik Px, Y oleh refleksi garis Y sama dengan negatif X. P-nya itu dibalik menjadi negatif Y, negatif X. Berarti kalau ada titik P negatif 4,5 direfleksi Y sama dengan negatif X, berarti dia bayangannya menjadi negatif 5,4 ya. Dibalik ke depan kasih negatif, ini dibalik ke belakang kasih negatif. Negatif ketemu negatif jadi positif. Sekarang yang kedua, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Ada titik Px, Y, kalau direfleksikan ke garis X sama dengan M, itu rumus P-nya adalah tadi udah ya kita 2 dikali M dikurangi X, Y. Berarti sekarang titik P-nya itu yang ini. Si P aksen ini. Negatif 5,4 direfleksi ke X sama dengan 2. Berarti bayangannya direfleksi 2 kali ya, aksennya 2. Berarti 2 dikali M-nya 2. Dikurangi X-nya negatif 5. Langsung kakak tulis plus 5. Y-nya 4. Berarti bayangan P-nya itu 2 kali 2, 4 tambah 5, 9,4. Jadi jawabannya yang C. Nomor 13. Diketahui titik P 12, negatif 5 dan A negatif 2,1. Bayangan titik P oleh dilatasi A setengah adalah, kakak ingatkan lagi rumus dilatasi tadi. Untuk titik P X, Y didilatasi oleh A, B ya. Terus faktor skala K itu rumusnya P aksen sama dengan A ditambah K kali X min A, B ditambah K kali Y min B. Jadi kalau ada titik P di 12, negatif 5 dilatasi oleh A di sini adalah negatif 2,1 ya. Berarti negatif 2,1, faktor skalanya setengah. Ya, berarti bayangan P-nya itu A-nya negatif 2 ditambah K-nya berarti setengah. Dikali X-nya 12 minus A-nya minus 2 langsung kakak tulis plus 2. B-nya 1 ditambah K-nya setengah kali Y-nya negatif 5 dikurangi B-nya 1. Jadi P aksennya negatif 2 ditambah ini setengah kali 12 tambah 2, 14, 1 ditambah setengah dikali ini negatif 6. Berarti bayangan P-nya negatif 2 ditambah setengah kali 14, 7. Terus ini 1 ditambah, ini coret negatif 3, berarti 1 ditambah negatif 3. Berarti bayangan P-nya negatif 2 tambah 7 berapa? 5, 1 tambah negatif 3, negatif 2. Jadi jawabannya 5, negatif 2 yang C. Lanjut nomor 14. Koordinat titik P 4,2, Q 9,4, dan R 6,8 merupakan titik-titik sudut PQR. Koordinat bayangan ketiga titik tersebut oleh dilatasi O,2 berturut-turut adalah, jadi ini kita cari satu-satu ya. Kakak tuliskan rumusnya di yang paling atas. Misalnya ada titik A, X, Y didilatasi oleh pusatnya O, K. Itu tadi rumusnya apa? Langsung KX, KY.
Jadi sekarang kalau titik P-nya itu 4,2 ya, sama dilatasinya O, berapa skalanya? 2. Berarti bayangan P-nya jadi berapa? 2 kali 4, 8, 2 kali 2, 4. Gitu. Terus sekarang titik Q 9,4 dilatasi O, 2, berarti Q aksennya tinggal K kali X 2 kali 9, 18, 2 kali 4, 8. Terus yang R terakhir, titiknya 6,8 dilatasi O, 2, berarti R aksennya menjadi 2 kali 6, 12, terus 2 kali 8, 16. Berarti titik P-nya 8,4, ini Q-nya 18,8, terus bayangan R-nya 12,6. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 15. Koordinat bayangan titik A negatif 3,4 oleh translasi T 3,6 adalah jika ada titik A, X, Y ditranslasi oleh A, B, rumusnya apa tadi? Bayangan A-nya jadi X ditambah A, Y ditambah B. Jadi ini ada titik A negatif 3,4 ditranslasi oleh 3,6, berarti A-nya 3, B-nya 6. Jadi bayangan A-nya X-nya negatif 3 ditambah A-nya 3, Y-nya itu 4, ditambah B-nya 6. Berarti A aksennya negatif 3 tambah 3 berapa? 0, 4 tambah 6, 10. 0,10 ya. Nomor 16, bayangan dari titik A negatif 2,3 yang dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah, di sini lagi-lagi berlawanan arah jarum jam ya, berarti nilai 90 itu positif 90 derajat. Untuk rumusnya ada titik A, X, Y, kalau dirotasi titik pusatnya itu 0,0, dirotasi sejauh 90 derajat, rumus bayangan A-nya itu adalah negatif Y, X. Jadi kalau ada titik A negatif 2,3, dirotasi pusat 0,0 sejauh 90 derajat, maka bayangan A-nya tinggal Y-nya dibalik, dikasih minus, terus X-nya tetap ditaruh di belakang. Jadi jawabannya yang negatif 3, negatif 2, C. Nomor 17, bayangan dari titik A negatif 3,2 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 2, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah, maksudnya ini terhadap garis Y sama dengan 3 itu tetap direfleksikan, berarti direfleksikan 2 kali gitu. Kakak tuliskan dulu rumusnya untuk titik A, X, Y. Kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan M, rumusnya tadi apa? 2 dikali M dikurangi X, Y. Jadi ini titiknya itu negatif 3,2, refleksi X sama dengan negatif 2, berarti bayangan A-nya 2 kali M-nya berapa? Negatif 2, dikurangi X-nya negatif 3 ya, kakak langsung tulis plus 3, Y-nya 2. Berarti A aksennya 2 kali negatif 2, negatif 4 tambah 3, 2. Berarti negatif 4 tambah 3, negatif 1,2. Terus ini kita refleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan 3. Sekarang titik yang udah di refleksi pertama tadi kita refleksi lagi. Untuk refleksi Y sama dengan M, rumusnya Y sama dengan N ya. Tadi kan karena X-nya udah M, kakak ganti N. Berarti A-nya itu rumusnya beda lagi ya. X-nya yang tetap, 2 kali N minus Y. Jadi kalau udah ada bayangan yang kita pakai ini hasilnya ya.
negatif 1,2, direfleksi Y sama dengan 3, jadi bayangan A-nya itu X-nya tetap negatif 1, terus Y-nya 2 dikali N-nya kan 3, dikurangi Y-nya 2. Berarti bayangan A-nya menjadi negatif 1,2 kali 3, 6 kurangi 2. Berarti negatif 1,4 ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 18. Koordinat bayangan titik A 5, negatif 2 pada translasi 5, negatif 3 adalah, kakak ulang lagi rumusnya tadi apa untuk translasi, supaya kalian makin hafal. Ya, langsung X tambah A, Y tambah B. Titik A-nya di soal 5, negatif 2, ditranslasinya 5, negatif 3. Berarti bayangan A-nya itu X-nya 5 ditambah 5 ya A-nya ya. Koma Y-nya negatif 2 ditambah B-nya negatif 3. Berarti bayangan A-nya ini 5 tambah 5, 10. Koma negatif 2 tambah negatif 3. Berarti negatif 5 ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 19. Koordinat titik K 2, negatif 4 dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinat dari bayangan yang terbentuk adalah, rumusnya apa? Yuk diingat lagi. Untuk refleksi Y sama dengan X, maka bayangannya yaitu dibalik, Y-nya di depan, terus X-nya di belakang. Jadi kalau ada titik K 2, negatif 4, direfleksikan oleh Y sama dengan X, jadi bayangannya tinggal dibalik aja negatif 4,2. Jawabannya yang D. Nomor 20. Jika garis X minus 2Y sama dengan 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka persamaan bayangannya adalah, misal ada titik A, X, Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, tadi gimana bayangannya? Si X-nya itu jadi min X, terus Y-nya tetap gitu ya. Berarti di sini si X nanti berubah jadi, X aksen itu nanti kita berubah jadi min X ya. Terus nanti bayangannya itu tetap aja Y. Jadi nanti kalau kalian ketemu sama X, kalian ganti sama min X. Terus nanti kalau ketemu Y, kalian ganti dengan tetap Y. Nah sekarang ada titik X min 2Y sama dengan 3. Karena X tadi kan kita ganti dengan min X. Berarti min X minus Y-nya tetap ya. Sama dengan 3. Ya. Udah ada belum di pilihan ganda? Oh, ternyata udah ada ya. Langsung jawabannya yang A. Nomor 21. Jika garis 3X min 2Y sama dengan 6 ditranslasikan oleh T sama dengan 3, negatif 4, maka bayangan garis tersebut adalah, tadi rumus translasi jika ada garis A, X, Y ditranslasi oleh AB, bayangannya apa? Menjadi X plus A, Y plus B. Jadi nanti X aksennya itu kalian ganti dengan ini. X plus A-nya berapa? A-nya ini, B-nya ini ya. Berarti A-nya 3. Terus nanti bayangan Y-nya itu kalian ganti dengan Y plus B. B-nya negatif 4, berarti langsung negatif 4. Ya. Sekarang soalnya 3X min 2Y sama dengan 6. X-nya kalian ganti dengan siapa? X plus 3. Terus Y-nya kalian ganti dengan Y minus 4. Sama dengan 6. Ini kalian kali satu-satu, masih ingat ya? Berarti 3X plus 9. Dikurangi ini 2Y. Minus 2 kali minus 4. Berarti plus 8 sama dengan 6. Ini 3X minus 2Y. Ini 9 plus 8, berarti plus 17 sama dengan 6. Berarti 3X min 2Y
sama dengan 6, ini pindah ke sini, minus 17, berarti 3x min 2y sama dengan minus 11. Jawabannya yang C. Nomor 22. Persamaan bayangan garis 3x min y plus 2 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat terhadap titik asal. Berarti ini 2 kali. Di sini nggak ada keterangan apakah searah jarum jam atau tidak. Kalau tidak ada keterangan, kita anggap dia searah jarum jam. Karena kita anggap searah jarum jam, berarti nilainya itu negatif. Jadi negatif 90 derajat. Jadi nanti ini kita rotasikan searah 90 derajat, tapi negatif 90 derajat kita anggap searah jarum jam. Yang pertama kita mau kerjakan yang pencerminan dulu. Kalau ada titik A, X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya jadi Y, X. Jadi nanti bayangan X itu kalian ganti dengan Y, terus bayangan Y nanti kalian ganti dengan X. Nah, soalnya itu 3x min Y plus 2 sama dengan 0. Jadi kalian X-nya ganti dengan Y, terus Y-nya kalian ganti dengan X. Udah begitu, ini bayangan pertama. Terus yang kedua, kita mau rotasikan negatif 90 derajat. Ada titik A, X, Y, kalau kita rotasikan 90 derajat, bayangannya menjadi, karena tadi dia negatif 90 derajat ya, berarti rotasi negatif 90 derajat itu Y, negatif X. Berarti nanti kalian X-nya ganti dengan Y, terus Y-nya kalian ganti dengan ini, negatif X. Soalnya ini ya, berarti 3Y min X plus 2 sama dengan 0. Y-nya kalian ganti dengan min X. Terus X-nya kalian ganti dengan Y, tambah 2 sama dengan 0. 3 kali min X, berarti min 3X, min Y plus 2 sama dengan 0. Ternyata di pilihan ganda belum ada yang sesuai. Kalian sesuaikan dengan cara kali minus. Semua ini kalian kali minus. Minus kali minus jadi plus ya. Ini juga jadi plus. Yang ini jadi minus. Jadi jawabannya sekarang udah ada, yaitu yang A. Lanjut nomor 23. Titik A aksen minus 16,24 merupakan bayangan dari titik A, X, Y yang didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala negatif 4. Koordinat titik A adalah, rumus dilatasi tadi apa? Kalian harus mulai hafal. Dilatasi pusatnya O, faktor skalanya K. Bayangan A-nya itu tinggal KX, KY. Sekarang kita titik A-nya belum tahu, titik A-nya X, Y. Dilatasinya pusatnya O 0,0, faktor skalanya negatif 4. Udah diketahui bayangannya ketemu negatif 16,24. Negatif 16 itu siapa? KX. Berarti KX itu ketemu negatif 16. K-nya tadi kan negatif 4 kali X kok ketemu negatif 16. Berarti X-nya negatif 16 dibagi negatif 4. X-nya ketemu 4. Kalian simpen. Terus si KY ini ketemu 24. K-nya negatif 4 dikali Y ketemu 24. Berarti Y-nya 24 dibagi negatif 4. Y-nya ketemu negatif 6. X sudah ada, Y-nya udah ada, jadi titik A-nya 4, negatif 6. Mana jawabannya? Yang D. Yuk soal yang terakhir. Titik A negatif 3,6 dirotasikan dengan pusat di O sebesar 180 derajat. Maka bayangan koordinat titik A adalah, jika ada titik A, X, Y, kita rotasikan 180 derajat,
bayangannya itu jadi min X, min Y. Jadi kalau ada titik A negatif 3,6 dirotasi 180 derajat, dia bayangannya jadi minus minus 3, minus Y-nya 6. Berarti bayangannya minus ketemu minus jadi plus, minus 6. Jadi jawabannya yang B. Baik, terima kasih adik-adik ajar hitung sudah menonton video ini sampai selesai. Jika pembahasan soal di video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke teman kalian, supaya teman kalian juga memperoleh manfaat dari video ini. Kalian boleh tinggalkan saran dan kritik kalian dengan kalimat yang santun di kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan soal yang lebih menarik lagi.